Teman-teman, coba bayangkan, di tangga sebuah pura yang megah, duduk seorang gadis kecil yang usianya mungkin baru 11 tahun. Ia sedang menata bunga-bunga di dalam keranjang anyamnya. Wajahnya diterpa bayangan sinar matahari Bali, namun matanya menyimpan kepedihan yang jauh melampaui usianya. Setiap pagi, ia selalu menjadi yang pertama tiba di luar pura. Ia akan memercikan sedikit air, menata bunga-bunga untuk canang sari, lalu mengangkat ember kecilnya yang sudah retak dan berkata kepada orang-orang yang lewat, "Pak, Bu, silakan beli bunganya untuk persembahan kepada para dewa. Saya jual murah." Banyak orang berlalu begitu saja tanpa menoleh. Beberapa membeli bunga dengan senyuman. Ada yang melempar uang karena kasihan, dan ada pula yang hanya menatapnya dengan pandangan merendahkan. Namun, ia selalu membalas dengan senyuman, karena mungkin ia telah terbiasa dengan rasa sakit. Seorang wanita tua menghampirinya dan berkata, "Cahaya, cepat sedikit. Hari ini ramai sekali, ada upacara di pura. Jualanmu bisa laku keras hari ini, ayo cepat." Cahaya tersenyum dan menjawab, "Iya, Nek. Ini sedang saya siapkan." Gadis kecil itu, yang nama aslinya tak seorang pun tahu, biasa dipanggil Cahaya. Konon, Nenek Sari menemukannya bertahun-tahun lalu sedang menangis sendirian di dekat stasiun kereta api. Sejak saat itu, Nenek Sari menjadi ibunya, dan gubuk kecil mereka menjadi rumahnya. Namun, teman-teman, kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Gadis kecil ini sengaja ditinggalkan oleh ibu kandungnya sendiri di jalanan. Itulah sebabnya, meskipun ia adalah putri seorang miliarder, ia harus menjual bunga di tangga pura. Akan tetapi, ayahnya sama sekali tidak mengetahui hal ini. Hingga suatu hari, ketika ia berkunjung ke pura, ia menemukan putrinya di sana sedang menjual bunga. Pemandangan itu membuatnya sangat terkejut. Jadi, teman-teman, mengapa ibunya melakukan hal sekejam itu pada putrinya? Mengapa ia meninggalkannya menangis di jalanan? Kalian akan tercengang setelah mengetahui kebenarannya. Tapi sebelum kita melanjutkan cerita ini, ada satu permintaan kecil. Mohon dengarkan cerita ini sampai akhir dan sukai juga videonya agar kami semakin termotivasi. Meskipun masih sangat muda, Cahaya telah mempelajari pelajaran hidup yang paling berat. Ia tahu apa itu lapar, bagaimana rasanya dihina, dan bagaimana menjalani kesendirian. Terkadang, para pengunjung pura mendorongnya saat berjalan, atau para pedagang lain membentaknya, "Hei, minggir sana. Bikin sempit saja." Namun, setiap kali ia hanya tersenyum dan mengucapkan kalimat yang sama, "Tidak apa-apa, Tuhan melihat segalanya." Sambil berdiri, ia terus menawarkan bunganya kepada orang yang lalu lalang. "Pak, beli bunganya, untuk persembahan. Bunganya indah sekali, ada kembang sepatu dan jepun. Para dewa pasti akan senang." Tapi semua orang seolah tak melihatnya dan terus berjalan. Tiba-tiba, seorang anak perempuan kecil terjatuh dari tangga pura. Cahaya segera berlari untuk membantunya berdiri dan berkata, "SST, jangan menangis. Lihat, tidak apa-apa." Ia membersihkan luka anak itu dengan ujung selendangnya dan mendudukkannya di dekat lapak dagangannya. Cahaya tersenyum dan berkata, "Ini, ambil bunga ini. Gratis untukmu." Konon, orang yang tidak pernah merasakan kasih sayang adalah orang yang paling banyak membagikan cinta. Mungkin itulah yang sedang dilakukan Cahaya. Senja pun tiba. Suara gamelan dari dalam pura mulai terdengar, dan matahari terbenam. Cahaya menghitung pendapatannya hari itu, beberapa koin dan beberapa lembar uang kertas. Ia memiliki sebuah gelang patah yang selalu disimpannya di dalam saku. Gelang itu adalah satu-satunya kenangan yang ia miliki. Ada tulisan samar di atasnya. Tetapi sebagian besar sudah pudar. Hanya terbaca Pu. "Putri." Nenek Sari datang dan berkata, "Ayo, Cahaya. Hari ini jualan kita laris. Ayo makan." Cahaya bertanya pada Nenek Sari, "Nek, apakah Tuhan pernah membantu seseorang menemukan yang hilang?" Nenek Sari menjawab, "Kenapa kamu bertanya begitu?" Cahaya menunduk dan berkata, "Tidak apa-apa, Nek. Kadang-kadang aku merasa ada seseorang yang sedang mencariku." Keesokan paginya, seperti biasa, Cahaya berdiri di luar pura menjual bunga. Pada hari itu, seorang pengusaha besar datang ke pura, namanya Baskara Wijoyo. Baskara hari itu berhenti di gerbang pura hanya untuk bersembahyang.
Tetapi apa yang terjadi selanjutnya menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Di sekelilingnya penuh sesak, kilatan kamera di mana-mana, orang-orang meneriakkan namanya. Pak Baskara datang. Lihat, lihat. Namun di tengah keramaian itu, pandangannya terpaku pada sesuatu yang lain. Seorang gadis kecil duduk di tangga pura. Seberkas sinar matahari pagi jatuh di rambutnya. Dengan tangan-tangan mungilnya, ia menata bunga dan berkata kepada setiap orang yang lewat, "Pak, beli bunganya? Pak, untuk persembahan kepada para dewa." Langkah Baskara terhenti dengan sendirinya. Gadis itu, mata itu, wajah lugu itu, seolah sebuah kenangan yang terlupakan tiba-tiba datang mengetuk pintu hatinya. Ia perlahan menaiki tangga. Orang-orang memberinya jalan, tetapi matanya hanya tertuju pada gadis kecil itu. Cahaya mendongak, menatapnya sejenak, lalu memberikan senyuman yang sama, senyuman yang menjadi harta terbesarnya di dunia. Ia berkata, "Mau beli bunga, Pak?" Masih segar, baru dipetik tadi pagi. Baskara berjongkok. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang dari saku jasnya, tetapi tangannya gemetar. "Siapa namamu?" tanyanya. Cahaya menjawab dengan polos, "Semua orang memanggil saya Ayah." Jantung Baskara serasa berhenti berdetak. Nama itu, nama yang pernah menjadi detak jantung hidupnya. Ia terdiam, hanya menatap gadis itu, seolah potongan puzzle yang hilang tiba-tiba muncul di hadapannya. Cahaya menaruh uang itu kembali ke telapak tangan Baskara. "Tidak perlu sebanyak ini, Pak. Beli saja bunganya." Baskara bertanya, gelang ini, dari mana kamu dapat?" Cahaya tertawa kecil. "Saya tidak tahu. Pak, sejak saya ingat, gelang ini sudah ada pada saya. Kata nenek, mungkin ini peninggalan orang yang meninggalkan saya." Baskara mengamati gelang itu dengan saksama, gelang perak yang patah, gelang yang sama dengan yang pernah ia ukirkan nama putrinya, Putriku Cahaya. Tetapi sekarang huruf-hurufnya telah memudar, hanya tersisa putri. Air mata Baskara jatuh. Momen itu seakan menghentikan waktu. Keramaian, kebisingan, kamera, semuanya lenyap. Hanya ada seorang ayah dan putrinya yang telah lama hilang. Tapi ia tak mampu berkata-kata. Tenggorokannya tercekat, kata-kata seolah hilang entah kemana. Cahaya bertanya dengan lugu, "Bapak kenapa? Kenapa Bapak menangis?" Baskara mencoba tersenyum, tetapi suaranya bergetar. "Tidak apa-apa, Nak. Bunganya. Bunganya indah sekali." Ia mengambil bunga itu, dan turun kembali dari tangga pura. Ia menoleh sekali lagi ke belakang. Cahaya kini sedang menjual bunga kepada orang lain, sambil tersenyum dan berkata, "Pasti para dewa akan senang, Bu." Dalam senyuman itu ada kepolosan, tetapi di dalam hati Baskara ada badai yang bergemuruh. Sambil duduk di mobil, ia berpikir, mungkinkah ini terjadi, apakah dia Cahayaku? Momen itu menjadi pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Malam itu, Baskara tidak bisa tidur. Wajah itu terus muncul di benaknya. Gadis kecil itu, cara bicaranya, senyumnya, semuanya begitu mirip dengan putrinya, Cahaya. Ia teringat saat bertahun-tahun yang lalu mobilnya terbalik dalam badai. Kecelakaan itu merenggut dunianya. Istrinya meninggal di tempat, dan Cahaya hilang. Selama bertahun-tahun, ia mencarinya di mana-mana. Ia memasang poster, memberikan iklan di surat kabar. Tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Perlahan, semua orang berkata bahwa Cahaya sudah tiada. Tetapi seorang ayah tidak pernah bisa menerima bahwa putrinya telah pergi. Baskara pun tidak, dan sekarang, setelah bertahun-tahun, wajah itu, gelang itu, semuanya seolah membangkitkan kembali harapannya yang telah hilang. Keesokan paginya, Baskara kembali ke pura yang sama. Keramaian masih di sana, Cahaya juga masih di sana. Ia kembali menata bunga, senyuman yang sama, kepolosan yang sama. Baskara berdiri dari kejauhan, mengamatinya. Air mata berlinang di matanya, tetapi hatinya dipenuhi pertanyaan. Apakah ini benar-benar Cahayaku? Ia perlahan mendekatinya dan berkata, "Nak, apa tidak ada yang tinggal bersamamu?" Cahaya menjawab, "Ada, Nek Sari. Beliau yang membesarkan saya." "Orang tuamu?" tanya Baskara dengan suara bergetar. Cahaya tersenyum. "Tidak ada, Pak. Mungkin dulu ada."
Tapi sekarang saya tidak ingat. Hati Baskara hancur. Gadis kecil yang dulu sering duduk di bahunya dan bermimpi terbang ke angkasa, hari ini duduk di tangga pura berjuang untuk hidup. Ia berkata dengan lembut, "Bolehkah aku bertemu dengan nenekmu?" Cahaya mengangguk, "Boleh." Beliau punya kios bunga kecil di dekat sini. Baskara berjalan bersamanya ke kios kecil tempat seorang wanita tua duduk, rambut putih, wajah penuh keriput, tetapi matanya memancarkan kelembutan. Cahaya berkata, "Nek, Bapak ini mau bertemu Nenek." Nenek Sari tersenyum dan berkata, "Selamat pagi, Pak. Cahaya ini anak yang sangat manis. Kiriman dari Tuhan." Baskara bertanya dengan ragu-ragu, "Nek, apakah Nenek ingat di mana menemukan anak ini?" Nenek Sari menarik napas panjang, lalu berkata, "Sudah bertahun-tahun yang lalu, Pak. Di dekat stasiun kereta api, malam itu hujan sangat deras. Saya melihat seorang bayi menangis. Saat saya angkat, ia pingsan. Di dekatnya hanya ada sebuah gelang yang patah. Sejak saat itu, ia menjadi putri saya." Air mata Baskara mengalir deras. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Nek, apa yang tertulis di gelang itu? Apa Nenek ingat?" Nenek Sari menjawab, "Iya, Nak. Ada tulisan dalam bahasa Inggris, sepertinya diukir dengan penuh cinta. My Princess Cahaya, atau semacam itu." Mendengar itu, Baskara seakan membatu. Tenggorokannya tercekat. Tak ada kata yang keluar. Ia hanya terduduk di tanah. Air mata terus mengalir dari matanya. Nenek Sari menjadi panik. "Ada apa? Nak, kenapa kamu menangis seperti ini?" Baskara berkata dengan lirih, "Karena dia adalah putri saya. Nek, cahaya saya." Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan sebuah foto lama dari sakunya. Di foto itu, ada senyuman yang sama, wajah yang sama, seorang gadis kecil duduk di pangkuan seorang pria. Persis seperti Cahaya. Nenek Sari menatap foto itu dengan gemetar, lalu menatap Cahaya, lalu menatap Baskara, dan dari bibirnya hanya keluar kata, "Ya Tuhan." Cahaya tidak mengerti apa-apa. Dengan polos ia bertanya, "Ada apa, Nek? Kenapa Bapak ini menangis?" Baskara memeluknya erat. Di sela-sela air mata yang mengalir, ia hanya bisa berkata, "Karena aku telah menemukan duniaku kembali, putriku." Cahaya terkejut. "Putri?" Baskara berkata, "Iya, Cahaya. Kamu adalah cahayaku. Putri kecilku." Gelang itu berkilauan di pergelangan tangannya, seolah waktu sendiri telah menerangi momen itu. Air mata Cahaya berlinang. "Tapi, Nenek." Baskara memegang tangan Nenek Sari dan berkata, "Nenek telah memberikan kehidupan pada putri saya. Mulai sekarang, Nenek juga akan ikut bersama saya." Nenek Sari tersenyum, matanya menunjukkan kelegaan, seolah Tuhan akhirnya memberikan ketenangan dalam hidupnya. Lonceng pura kembali berdentang. Untuk pertama kalinya, Cahaya menundukkan kepala dan berkata, "Dewa, Engkau benar-benar telah membuat keajaiban." Cahaya kini telah menjadi Cahaya Wijoyo. Setelah bertahun-tahun perpisahan, dunia Baskara kembali dipenuhi cahaya. Ia membawanya ke bungalonya yang mewah, rumah yang dulu pernah bergema dengan tawa. Hari ini kembali semerbak oleh suara seorang anak. Cahaya merasa takjub. Ia mendapatkan pakaian mahal, kamar besar, mainan, segalanya. Namun, ia merindukan aroma tanah dari gubuk kecil Nenek Sari. Baskara memanggil dokter terbaik untuknya, juga konselor, agar ia bisa mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Tetapi setiap kali seseorang bertanya, "Cahaya, apa kamu ingat sesuatu?" Ia hanya terdiam, karena ada sesuatu di dalam hatinya yang ia sendiri tidak mengerti. Beberapa minggu berlalu. Suatu sore, Baskara sedang duduk di kantornya. Teleponnya berdering dari nomor tak dikenal. "Selamat sore, dengan Bapak Baskara Wijoyo?" Suara berat di seberang telepon. "Putri Anda?" "Cahaya." Kecelakaan yang membuatnya hilang. "Itu bukan kecelakaan." Telepon hampir jatuh dari tangan Baskara. "Apa maksudmu?" Suara itu berkata. "Malam ketika mobil Anda jatuh ke sungai, itu adalah perbuatan yang disengaja. Dan istri Anda? Mungkin tidak sepolos yang Anda kira." Panggilan itu terputus.
Baskara tertegun sejenak. Badai pertanyaan muncul di benaknya. Keesokan harinya, ia membuka kembali berkas kasus lama itu. Setiap laporan, setiap foto, setiap bukti ia periksa kembali. Lalu, sebuah nama muncul yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Sopir Budi. Menurut laporan, pada malam kecelakaan, sopir itu menghilang. Tidak pernah kembali. Tidak ada yang mencarinya. Baskara menghubungi polisi, tetapi kasus itu sudah terlalu lama. Banyak catatan telah hilang. Namun, pada malam itu, terjadi hal aneh lainnya. Cahaya sedang berada di kamarnya. Gelang yang selalu ia pakai, ada sesuatu yang muncul di permukaannya. Setelah membersihkan debu bertahun-tahun, tulisan di bawah lapisan logam menjadi jelas terbaca. Putriku Cahaya, cinta ibu. Tetapi di bawahnya, dengan huruf yang sangat kecil, tertulis sesuatu yang lain. Jika hilang, cari Maya di ashram, Shanti, Ubud. Cahaya terkejut. Siapa Maya? Ia membawa gelang itu dan menunjukkannya kepada Baskara. Begitu Baskara mendengar nama itu, wajahnya menjadi pucat. Ia bergumam, Maya. Bukankah dia teman istriku yang pergi meninggalkan rumah seminggu sebelum kecelakaan? Baskara segera menyuruh asistennya, cari semua ashram di Ubud. Pasti ada seorang wanita bernama Maya. 3 hari kemudian, telepon berdering. Pak, kami menemukan seorang wanita. Usianya sekitar 50 tahun, namanya Maya. Tapi dia tidak mau bicara dengan siapapun. Baskara segera berangkat ke Ubud. Ketika ia melihat Maya di ashram, wanita itu telah berubah total. Pakaian putih, mata yang kosong, tetapi wajahnya masih bisa dikenali. Baskara berkata, Maya, kau ingat aku? Baskara. Maya membuka matanya, ia menatapnya lama, lalu dengan suara bergetar berkata, kau, masih hidup? Baskara terkejut. Apa yang kau katakan? Maya memejamkan matanya. Malam itu bukan kecelakaan. Baskara, semuanya sudah direncanakan. Oleh siapa? Teriak Baskara. Maya berkata perlahan. Istrimu. Dewi. Baskara seolah membatu. Omong kosong apa ini? Maya berkata. Dewi curiga kau mencintai wanita lain. Dia cemburu buta. Dia membayar sopir untuk menyebabkan kecelakaan itu. Tapi mobilnya terbalik. Dan semuanya berbalik menimpanya. Mata Baskara berkaca-kaca. Dan Cahaya? Maya berkata, ketika aku melihat mobil itu tenggelam, aku berlari ke sana dan berhasil mengeluarkan anak itu. Dewi saat itu sudah pingsan. Aku meninggalkan anak itu di dekat stasiun kereta, agar ada yang menyelamatkannya, karena polisi pasti akan menyalahkanku. Baskara tertegun. Dunianya hancur sekali lagi. Ia berkata lirih. Jadi, putriku hidup di jalanan selama bertahun-tahun. Karena kemarahan ibunya telah menghancurkan duniaku. Maya menunduk. Aku melakukan kesalahan, Baskara. Tapi Tuhan telah mengembalikan putrimu. Jangan pernah meninggalkannya sendirian lagi. Baskara pergi dari sana dalam diam. Ia duduk di tepi sungai, hanya menatap langit. Air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini ada kelegaan di dalamnya. Karena sepedih apapun kebenaran, ia lebih suci daripada kebohongan. Malam itu, ia memeluk Cahaya dan berkata, tidak akan ada lagi yang bisa merebutmu dariku. Cahaya hanya berkata, Dewa pernah berkata, kan, ayah, di balik setiap keajaiban, ada ujian. Baskara mengira semuanya telah berakhir. Tidak ada lagi rahasia. Tetapi takdir membawanya ke persimpangan lain. Hari itu, Cahaya sedang melihat-lihat lemari tua di kamarnya. Di sana ia menemukan sebuah kotak tua yang berdebu dan gemboknya berkarat. Ketika ia membukanya, di antara mainan-mainan lama, ada sebuah amplop, sudah menguning, tetapi di atasnya tertulis dengan jelas, untuk Baskaraku. Cahaya memberikan surat itu kepada ayahnya. Tangan Baskara gemetar, karena itu adalah tulisan tangan istrinya, Dewi. Wanita yang baru saja ia ketahui mungkin telah menghancurkan hidupnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu dan mulai membaca. Baskaraku tersayang. Saat kau membaca surat ini, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Kau mungkin berpikir aku salah, bahwa aku yang menyebabkan kecelakaan itu. Tapi kenyataannya,
Baskara. Malam itu bukanlah kesalahan terbesarku, melainkan pengorbanan terbesarku. Aku tahu bahwa rekan bisnismu, Tuan Suryo, berencana untuk membunuhmu. Mereka akan memasang bom di mobilmu agar kau tewas dalam sebuah kecelakaan. Aku sudah menyuruh sopir untuk tidak melewati jalan itu. Tetapi karena serakah, ia berpihak pada Suryo. Ketika aku melihat semuanya akan berakhir, aku memeluk Cahaya dan melemparkannya keluar dari mobil agar ia selamat, meskipun aku tidak. Aku tahu kau akan membenciku setelah mendengar ini. Tapi ingatlah, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dan putri kita. Jika suatu saat kau menemukan Cahaya, katakan padanya, ibunya tidak jahat. Ibunya hanya terpaksa. Milikmu, Dewi. Saat surat itu selesai dibaca, tangan Baskara gemetar hebat. Air mata mengalir deras. Ia terduduk di lantai dan menangis terseduh-seduh. Wanita yang ia anggap sebagai penjahat, ternyata adalah pelindungnya. Cahaya mendekat. Dengan tangan mungilnya, ia menyeka air mata ayahnya dan berkata, "Ayah, ibu menyelamatkan kita, kan?" Baskara memeluknya erat dan berkata, "Iya, nak. Ibumu telah merebut kita dari kematian. Aku tidak pernah memahaminya." Malam itu sangat sunyi. Suara gamelan dari pura terdengar dari kejauhan. Baskara memasangkan kembali gelang itu di pergelangan tangan Cahaya dan berkata lirih, "Ini bukan lagi sekadar gelang. Ini adalah restu dari ibumu." Cahaya menatap ke langit, di mana di antara awan-awan, seolah ada seseorang yang tersenyum. Mungkin itu adalah Dewi, yang kini telah menemukan kedamaian melihat putri dan suaminya bersatu. Keesokan harinya, Baskara membangun sebuah sekolah kecil di luar pura itu, tempat di mana tidak akan ada lagi Cahaya lain yang harus menjalani hidup sendirian. Sekolah itu diberi nama Yayasan Dewi Larasati. Setiap pagi, Cahaya datang ke sana, duduk di antara anak-anak dan membagikan bunga, sama seperti yang ia lakukan bertahun-tahun lalu. Bedanya, sekarang ia tidak lagi menjual bunga, melainkan membagikan kehidupan. Terkadang, hidup tidak menyesatkan kita, melainkan mengajari kita bahwa apa yang terasa hilang sebenarnya hanya menunggu waktu yang tepat. Dan ketika waktu itu tiba, setiap hubungan yang terputus, setiap mimpi yang hancur, akan kembali. Tepat di tempat di mana seseorang pertama kali memanggil ibu, atau seseorang memeluk putrinya. Teman-teman, jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Dan dari sudut mana di Indonesia kalian menonton video kami, jangan lupa untuk menuliskannya di kolom komentar. Tinggalkan juga komentar yang indah dari kalian. Terima kasih.